Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik ya. Alhamdulillah. Kalian udah berapa bulan nih belajar di rumah ya? Belum menduduki bangku sekolah. Oke, tapi mudah-mudahan tetap semangat ya. Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan nanti coba membahas tentang materi kita ya. Mungkin kita masuk ke materi semester 2. Materi semester 2 itu adalah wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal ya. Jadi kalau kemarin objek budayanya non benda, sekarang budayanya yang objek budaya lokalnya ya yang bersifat benda. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sini sudah ada 26 partisipan. Ibu akan coba share screen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya Bu Daryani sudah bergabung ya. Selamat bergabung Bu Daryani. Oke, di sini kita akan masuk dulu ke keragaman budaya negeriku ya. Oke, di sini kita masih membahas tentang bab 1 karena memang di materi PKWU itu hanya 2 bab ya. Yang pertama adalah kerajinan, wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal, kemudian juga tentang pengolahan. Pengolahannya masih tentang pengolahan makanan awetan hewani. Kalau dulu nabati, sekarang hewani ya. Oke, kita langsung saja. Di sini, oke, suku bangsa di Indonesia itu sangat banyak sekali dan jadi Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, jadi sangat banyak sekali budaya di sini ya. Ada yang dari Sumatera nggak di sini? Sumatera? Ada? Dari Sumatera? Nggak ada. Ada yang dari Kalimantan? Ada yang dari Kalimantan? Nggak ada. Ada yang dari Sulawesi? Nggak ada juga. Ada yang dari Jawa Tengah? Ada yang selain Jawa Barat nggak? Nggak ada, semuanya Jawa Barat ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi suku bangsa di Indonesia itu banyak sekali ya. Dan kalau kita bicara tentang inspirasi objek budaya lokal, artinya kita harus tahu dulu apa saja sih potensi yang dimiliki oleh negara kita ini ya. Oke, jadi sebelumnya Ibu akan meminta kalian untuk mengingat kembali. Mungkin pernah diajarin di SD ya, di SD tentang suku bangsa Indonesia, pernah ya? Pernah di SD? Pernah. Pernah. Di SMP ada nggak? Di SMP? Ada. Ada juga ya. Berarti diulang lagi. Berarti kalau gitu semakin mantap untuk di madrasah aliyah ya. Oke, kemudian kita akan coba lihat di sini ya. Ada beberapa rumah adat di Indonesia dan keunikannya. Jadi untuk inspirasi objek budaya lokal ini, kita akan coba menggali informasi dari rumah adat dan pakaian adat. Karena kalau dari tarian ya, kemudian dari apa lagi? Kemarin itu dari pantun, legenda itu kan yang non benda ya. Sekarang kita lebih ke yang bendanya ya. Oke, di sini nanti kalian akan diminta untuk menyampaikan atau memaparkan satu bentuk rumah adat saja gitu ya dari suku bangsa yang ada di Indonesia. Oke, ada yang bisa menyebutkan nggak 5 suku bangsa di Indonesia apa aja? Bisa di-unmute? Ada yang bisa? Ada? Ini Ibu Jawa, Sunda, Bu. Oke, Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Minangkabau, Melayu, Bu.
Ya, apalagi. Jadi banyak sekali suku bangsa di Indonesia ya. Ada dari mulai Sumatera tuh ada Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Riau, Kepulauan Riau, kemudian Bangka Belitung, Lampung itu di Sumatera banyak. Kemudian untuk di daerah Jawa juga banyak sekali ya, Banten, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu berbeda ya. Kemudian ke sebelah timur ada Bali, Nusa Tenggara, kemudian ada Nusa Tenggara Timur, di atas Jawa ada Kalimantan ya, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, kemudian Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, banyak sekali ya, Maluku, kemudian Papua. Jadi sangat banyak sekali. Jadi banyak sekali nanti inspirasinya buat kalian ya. Jadi jangan sampai taunya hanya kebaya doang gitu ya. Jadi taunya hanya rumah adat Sunda aja gitu ya. Tapi kalian juga tahu rumah-rumah adat suku-suku yang lain. Oke, berikutnya nih. Ini adalah salah satu bentuk rumah adat di Indonesia ya, yaitu rumah joglo ya. Rumah joglo. Di sini kalau rumah joglo dari mana asalnya? Ada yang tahu? Dari Jogja. ya, dari Jogja, dari Jawa ya. Nah, jadi menarik sekali ya. Jadi bentuk rumahnya kayak gini. Kenapa sih inspirasinya kayak gini? Kenapa harus 3 umpak gitu ya? Kenapa di kursor Ibu kelihatan nggak? Kursor kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, jadi ada di sini kayaknya untuk cahaya ya. Untuk cahaya juga supaya bisa masuk gitu. Nah, di sini rumah adat ini merupakan ciri khas rumah adat daerah Jawa. Oke, kemudian rumah ini terbagi dalam beberapa area seperti pendopo, ya, ada peringgitan, dalem, sentong, dan lain sebagainya. Jadi, Ibu minta nanti kalian mencari salah satu bentuk rumah adat, tapi please jangan yang Jawa Barat aja gitu ya. Jadi kalian nanti explore ke daerah-daerah yang lain. Banyak kok di internet ya. Jadi Ibu tidak meminta kalian untuk menggambar, karena nggak setiap orang juga jago gambar gitu ya. Jadi Ibu minta dulu kalian cari informasinya tentang rumah adat ini dan juga keunikan rumah adat ini ya. Itu teh tugas, Bu. Iya, nanti buat tugas. Jadi ini pengantar tugas gitu. Jadi supaya kalian tahu dulu, saya mesti ngapain sih gitu ya. Jadi pertama kalian cari salah satu rumah adat di Indonesia serta keunikannya. Kemudian berikutnya ini contoh dari rumah adat Aceh ya. Di sini kita lihat, di sini disebut dengan Krong Bade Aceh. Jadi ternyata Aceh sendiri itu banyak sekali ya bentuk rumah-rumahnya ya. Sorry, bukan bentuk rumah, tapi nanti pakaiannya yang banyak ya. Jadi rumahnya kayak gini ya, bentuknya panggung. Kenapa sih mereka memilih panggung gitu ya? Kenapa nggak yang tapak aja yang ketemu dengan tanah gitu ya? Latar belakangnya apa? Di sini ada keunikan rumah adat dari Aceh ya. Biasanya rumah ini disebut dengan Krong Bade, disebut juga dengan Rumuh Aceh ya. Ciri khasnya adalah memiliki tangga di depan rumah yang digunakan sebagai jalan masuk dalam rumah. Nah, jadi kalau di sini uniknya lagi, anak tangga ini berjumlah ganjil. Jadi kenapa mesti ganjil? Rumah Krong Bade mengaplikasikan bangunan menjulur dari timur ke barat, mengambil garis imajiner ke arah Ka'bah. Kita paham betul karena ini sangat dipengaruhi oleh pengaruh agama juga ya. Jadi di sini mengambil garis imajiner ke arah Ka'bah ya. Kemudian ada di sini tingginya ada, kemudian panjangnya ada gitu ya. Nah, di sini salah satu keunikan lainnya adalah pintu rumah dibuat lebih pendek, yaitu 1,2 meter hingga 1,5 meter. Hal ini bertujuan agar orang yang memasuki rumah ini memberikan salam hormat kepada pemilik rumah tanpa mengenal sosial maupun kasta. Jadi daripada orang yang nggak nunduk-nunduk, jadi dibikinlah pintunya seperti itu ya. Jadi salah satunya kayak gitu. Oke, ini minta tolong ya sama co-host ya buat di admit teman-temannya yang baru masuk. Oke, berikutnya ada rumah gadang dari Sumatera Barat. Ini subhanallah agak rumit juga bikinnya gitu ya, ada melengkung-melengkung gini ya. Rumah gadangnya.
Nah, keunikannya nanti kalian tolong cari gitu ya. Kenapa kok dibikinnya rumah gadangnya kayak gitu gitu ya. Kayaknya satu juga cukup ya. Jadi satu tapi mungkin lebih dalam gitu. Jadi kalau bisa, kenapa sih rumah gadang kok bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, nanti dicari ya. Keunikannya apa, manfaatnya apa gitu ya, latar belakangnya apa rumahnya dibikin kayak gini. Nah, apa namanya, tujuan dari tugas ini adalah sekali lagi supaya kalian mengenal bagaimana sih rumah adat di budaya apa rumah adat di Indonesia gitu ya, dari berbagai macam suku di tanah air. Jadi jangan sampai kita mau cari inspirasi budaya lokal, objek budaya lokal, tapi kita sebenarnya nggak tahu gitu ya, yang kayak gimana nggak tahu. Jadi kita harus kenal dulu. Oke, berikutnya yang lebih menarik adalah mungkin beberapa pakaian adat di Indonesia dan keunikannya. Di sini ada yang masuk kelompok tata busana nggak di kelas ini? Ada yang tata busana? Nggak ada ya? Oke, nah di sini adalah beberapa pakaian adat di Indonesia dan keunikannya. Supaya sistematis, supaya klop gitu ya. Jadi kalian nanti diminta untuk pertama rumahnya, kemudian pakaian adatnya. Jadi mungkin cuma 2 ya. Karena kalau tarian yang lain-lainnya kayak apa? Kayaknya kalau di budaya lokal tuh apalagi ya? Tarian, kemudian seni musiknya ya. Jadi alat-alat musiknya ya. Kayaknya alat musiknya kita mau gali nggak? Kayaknya nggak usah deh ya. 2 dulu aja ini. Kita lihat di sini pakaian adat Jawa. Nah, gitu ya. Ini pakaian adat Jawa, kenapa sih kok kayak gini? Jadi kita lihat ya, pakaian adat untuk formal, informal gitu ya. Itu seperti apa sih filosofinya seperti ini ya. Ini biasanya kalau pakaian adat dipakai juga dalam acara pernikahan, kemudian apalagi acara kenegaraan ya. Biasanya kalau pawai-pawai ya, pawai budaya. Kemudian kalau sekarang juga apa anak kecil yang apa wisuda itu mereka biasanya pakai baju adat gitu ya. Nah sekarang di era Pak Jokowi tahun 2015 ini mulai dia, jadi Menteri Kabinet itu ketika di foto pakai pakaian adat semua gitu ya. Jadi sekarang jadi lebih apa? Lebih digali lagi ya tentang masalah pakaian adat ini. Siapa tahu ya salah satu kalian tuh jadi Menteri Kabinet, ya, jadi tahu pakaian adat yang pernah saya presentasikan, yang pernah saya sajikan waktu PKWU, saya pakai gitu ya. Oke, ini pakaian pengantin adat Jawa Tengah untuk pria. Nah, namanya apa? Kemudian ini filosofinya gimana gitu ya. Di sini kita bahas sedikit aja. Di sini nama busana adat Jawa Tengah untuk pria adalah Jawi Jangkep ya. Jadi yang kayak tadi tuh namanya tadi Jawi Jangkep ya. Kemudian di sini ada apa? Ada belangkon ya. Jadi belangkon itu punya filosofi mendalam tentang pria yang harus punya pikirannya dingin, tenang gitu ya, berani mengambil keputusan, tapi perhitungannya matang. Jadi itu ada filosofinya ya. Oke, ini pakaian yang laki-lakinya. Ini kalau yang pakaian adat wanita Jawa Tengah ini contoh saja ya. Nah, di sini desain kebaya Surakarta gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kemben untuk penutup dada dan kain jarik batik sebagai bawahannya. Dulu sempat juga, nah ini yang baju adat Aceh, ada apa himbauan ya, himbauan di Kementerian Pendidikan Kota Bandung gitu ya, di Jawa Barat khususnya, itu setiap hari Rabu diharuskan memakai pakaian daerah gitu ya. Setelah itu ada, jadinya produk pakaian daerah itu jadi meningkat ya, karena mereka harus memakai baju tersebut ke sekolah. Bayangkan banyak sekali siswa yang ke sekolah gitu ya, banyak sekali pegawai pemerintahan juga yang bertugas, akhirnya produksi pakaian adat itu jadi meningkat gitu ya. Oke, ini baju adat Aceh. Ini seperti ini ya. Ini diambil dari majalah nih. Ya, ini salah satu artis Indonesia ya.
Oke, ini contohnya, ini beda ya antara kiri dan kanan. Ini namanya apa namanya? Walaupun bajunya sama baju adat Aceh, tapi ternyata banyak sekali penamaan, jadi macam-macam sekali. Oke, keunikan pakaian adat Aceh. Aceh adalah provinsi yang menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang dan penyebar agama dari Timur Tengah. Sehingga Aceh memiliki berbagai macam pakaian adat. Kemudian sangat dipengaruhi oleh budaya Melayu dan Islam. Kemudian juga Aceh sering disebut dengan Serambi Mekah ya, sehingga busana untuk masyarakat Aceh ini biasanya tidak lepas dari syariat Islam. Kalau di sana ada orang yang tidak pakai kerudung aja ditegur ya, kamu orang beragama apa? Jadi ditanya dulu ya. Kemudian misalnya kalau pakai pakaian yang ketat gitu tuh langsung kena tilang ya. Kalau misalnya ketahuan sama sama polisi di sana, karena mereka memang tempat yang mempunyai otoritas sendiri ya tentang masalah apa namanya bukan perundang-undangan, jadi peraturan masyarakat itu jadi berdasarkan asas syariat Islam. Oke, itu ya. Kemudian pakaian adat Aceh juga dapat menunjukkan status sosial seseorang pada zaman dahulu gitu. Jadi banyak banget nih, walaupun dari satu suku bangsa aja ternyata pakaian adatnya banyak banget ya. Ada ule balang, ada Bekayon, linto baro, dan banyak lagi yang lainnya. Oke, itu aja pengantar untuk penugasan bab ini ya. Jadi mungkin ada dua tugas untuk semester ini. Yang pertama adalah memberikan informasi. Mungkin nanti kalian akan share informasinya di PPT saja ya, di PowerPoint saja. Nah nanti Bu, saya kirimkan kemana? Nanti akan Ibu masukkan link tugasnya di Google Drive. Jadi mungkin ada yang, Bu, kalau saya punya loh pakaian adat apa misalnya, itu saya pengen modelnya tuh saya gitu, boleh gitu ya. Misalnya saya punya pakaian adat mana gitu, saya jadi modelnya, jadi difoto sendiri gitu ya, nggak apa-apa ya. Jadi supaya lebih bagus lagi. Oke, silakan dibuka kameranya dulu semua. Bu Daryani, mana Bu Daryani? Bu Daryani sedang ada di taman ya. Subhanallah. Asri banget Bu Dar. Oke, silakan dibuka dulu, ada 4 ruangan di sini. Kita foto bersama dulu ya. Oke, siap, ruangan pertama. Ya, 1, 2, 3. Oke, kita lihat ruangan kedua. Ruangan kedua nggak ada yang buka kamera nih. Ruangan ketiga juga nggak ada. Ruangan keempat, coba lihat. Ruangan keempat juga nggak ada ya. Oh, nggak ada semua. Tapi ini ada kan ya orangnya ya, ada nggak? Oke, Ada, Bu. Ada Bu. Ada, Bu. Ada. Ada. Sekali lagi minta di foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri karena sudah masih jam 11.19. Ada waktu. Barangkali Bu Daryani mau menyampaikan sesuatu dulu buat para siswa. Mangga Bu Daryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kerajinan untuk budaya lokal non benda itu kita mengenal di antaranya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Berlian, yaitu utamanya mengenai rumah adat dan kemudian pengantin ya adat. Nah sebetulnya yang kelas saya sudah pernah mendapat tugas pembuatan rumah adat, tetapi nanti karena ini dianggap sebagai tugas akhir begitu ya Bu Berlian ya? Iya Bu.
Jadi nanti pengambilannya itu berupa foto aja ya, foto mungkin hanya tapi dijelaskan begitu. Jadi ada lebih terperinci lagi. Kalau kemarin kan mendesain, seperti mendesain atau menyalin. Kalau ini jadi membuat mengambil foto atau menentukan rumah adat dan pakaian adat, tetapi ada penjelasannya begitu ya, Bu Berlian ya? Iya betul Bu. Malahan bukan hanya sekedar foto ya. Jadi nanti Ibu akan kirimkan contoh file PPT-nya, PowerPoint-nya. Nanti jadi akan seperti apa nih gitu ya. Jadi mungkin tadi PPT yang tadi akan nanti Ibu share ke kelas masing-masing. Jadi contohnya seperti itu. Jadi nanti dalam bentuk PowerPoint saja. Jadi supaya kalau PowerPoint kan nanti mungkin kalian ada yang jago desain ya, desain PowerPoint-nya, kemudian bisa bikin supaya jadi menarik, kemudian penjelasannya juga bisa lebih bagus juga gitu ya. Jadi mungkin ada ruang yang lebih bagus lah gitu ya. Kemudian untuk link penugasan ini nanti di kelas budaya ini nanti mungkin akan seperti apa? Kalau di kelas IPS A, B, dan C nanti akan Ibu berikan link penugasannya. Jadi tugasnya masuk ke dalam link tersebut. Jadi supaya tidak bercecer. Karena kalau di WA itu khawatirnya gitu ya, karena terlalu banyak chat yang masuk, tiba-tiba clear chat habis semua gitu ya. Jadi wassalam. Tapi kalau pakai link penugasan, pakai Google Drive, pertama kalian bisa lebih mudah mengirimnya. Jadi file kalian juga nggak akan hilang. Karena di sini pasti sudah pada punya email Google semua kan ya, email Gmail ya, punya ya. Nah, ya. Nanti kalau ada kesulitan untuk mengumpulkan tugas, nanti akan diberikan arahan bagaimana cara mengumpulkan tugasnya. Oke, mungkin. Sebetulnya tapi ini Bu Ber, sebetulnya kalau dari saran sekolah itu sebetulnya tugas-tugas itu sebagai masukan ke e-learning selama anaknya bisa memasukkannya gitu. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah e-learning atau geser? Jadi bisa tetapi kita siapkan, Google Drive-nya kita siapkan juga. Tapi e-learning kalau bisa masuk ke e-learning gitu atau gimana ya? Ya, mungkin itu kebijakan kelasnya masing-masing aja. Karena gini ya, buat siswa yang ini kayaknya hampir 10 kelas 10 semua kan ya. Jadi masih ada guru-guru yang masih pakai e-learning, cuman untuk semester 2 ini memang ada peralihan ya. Jadi e-learning kita di-upgrade karena sebelumnya memang mengacu ke pusat sehingga servernya itu sering down dan kita sulit mengakses gitu. Makanya kenapa Ibu sekarang bikin link absen itu online ya supaya mudah untuk diakses. Kemudian juga kemarin kita pakai GCR. Ternyata di GCR itu kelemahannya adalah ketika kalian mengumpulkan tugas, kalian kadang namanya tuh suka tidak sesuai dengan nama di raport begitu ya. Itu yang bikin bingung. Kemudian juga ternyata susunan dari penamaannya itu jadi acak gitu ya, tidak ada nomor absen dan lain sebagainya. Bisa diluruskan ke. Iya. Jadi mungkin nanti kebijakan kelas masing-masing aja dulu ya mungkin ya nanti e-learning-nya kita mungkin update e-learning gitu. Cuman jangka waktu mulai pemasukan tugas itu kapan dan selesai akhirnya kapan gitu mungkin harus dijelaskan juga gitu. Oh iya, nanti kita akan informasikan di grup aja ya, di grup dulu ya. Ya. Supaya yang semuanya biar tahu. Iya. Ya memang ini kan yang masuk cuma 73 nih. 73 siswa ini. Ya, iya. Mungkin nggak masuk semua. Ya udah nggak apa-apa. Oke, yang lain ada yang mau bertanya dulu sebelum kita tutup? Masih ada waktu 5 menit lagi. Ini ada yang baru masuk, ini kasihan banget. Baru masuk lagi, udah gitu kita. Udah. Oke ya, kalau tidak ada yang bertanya. Kasihan. Oh iya. 5 menit. Mau ya ini aja lah resume tugasnya aja dulu lah mungkin yang terakhir paling yang belakangan bisa tahu gitu. Oke, jadi resume tugasnya adalah kalian diminta untuk menyajikan dalam bentuk PowerPoint ya. Pertama, 1 rumah adat
satu rumah adat, kemudian beserta keunikannya, juga satu pakaian adat, juga keunikannya. Jadi antara rumah adat dengan pakaian adatnya sama. Jadi kalau kalian nanti mau dari misalnya rumah adat dari Papua, maka pakaiannya juga misalnya pakaian adat Papua. Kalau misalnya kalian mau ambil misalnya rumah adat dari suku Sunda gitu ya, dari Jawa Barat, nanti pakaian adatnya juga pakaian adat Sunda seperti itu ya. Kemudian juga jadi bukan hanya gambar ya, bukan hanya gambar, diminta itu pertama gambarnya, kemudian penjelasan dari keunikan rumah tersebut dan pakaian adat tersebut. Juga tidak lupa adalah dari mana informasi itu kalian dapatkan. Jadi jangan sampai kita ngambil ya mengcopy gambar atau misalnya keterangan atau apapun itu tanpa kita menyertakan dari mana sih sumbernya. Jadi tetap sumbernya nanti tolong disertakan. Dasar bukan dasar teori, namanya daftar pustaka ya. Atau misalnya link ini saya misalnya informasi ini saya dapatkan dari mana. Oke, yang lain bisa paham ya? Yang lainnya oke? Gimana? Sudah paham? Kamu. Paham ya? Apa ya? Nggak susah? Oke, nanti link penugasannya akan diberikan, kemudian juga waktu untuk penugasannya juga nanti akan diinformasikan lagi di grup masing-masing, di grup kelas masing-masing ya. Oke, kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih buat Intan Ananda yang sudah tadi jadi co-host ya. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun sadayana. Ya, makasih Bu. Terima kasih Bu. Dadah.